Good Semagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Tetap semangat dan nakama semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pagi ini kita kembali mendapatkan tambahan spoiler yang lebih detail dari kemarin. Jadi ini adalah ringkasan mini chapter 1093 yang sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak Redon, pihak terpercaya dari bocoran seperti biasa. Inti pada spoiler tambahan kita kali ini akan berfokus dengan lanjutan informasi tentang perang yang akan terjadi di Pulau Egghead, terutama kondisi dari kru bajak laut topi jerami yang sudah berhadapan dengan Admiral Kizaru di pulau tersebut. Belum lagi kita mendapatkan informasi detail mengenai pertarungan yang dilakukan oleh Luffy dan juga Kizaru, beserta dengan beberapa detail kecil dari pergerakan para aliansi untuk mencoba kabur dari Pulau Egghead. Jadi sebelum kita masuk ke dalam spoiler lanjutannya, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1093 kita kali ini diberi judul Luffy vs Kizaru. Chapter ini sendiri berisi dengan 15 halaman. Dalam chapter ini kita mendapatkan cover request yang menampilkan beberapa Tarsius mencuri kacamata Koby dan juga helm Mabel. Chapter dimulai dengan melanjutkan di cerita sebelumnya, yakni pertarungan antara Luffy yang melawan Kizaru di laboratorium. Kizaru diputar oleh Luffy layaknya sebuah mainan, namun ekspresi dari Kizaru tidak berubah. Dia sangat amat tenang. Beralih ke ruang kontrol, Vegapunk memutuskan untuk pergi ke Fabrio Peace bersama dengan Sanji dan juga Atlas. Mereka di sana ingin menyelamatkan Bonnie dan mengubah perintah pasifista dengan chip otoritas. Vegapunk akan menggunakan kendaraannya sendiri yang dia beri nama Vega Tank. Vegapunk menyebut Bonnie sebagai anak kecil. Dia membicarakannya seolah-olah dia masih bocil. Tampaknya usia Bonnie sebenarnya mungkin lebih muda dari yang kita bayangkan. Nah, kru topi jerami yang lainnya seperti Nami, Usopp, dan juga Edison tetap berada di ruang kontrol. Jinbei sendiri membawa semua barang Vegapunk ke belakang pulau. Sementara Lilith menggunakan Franky Shogun untuk membawa Thousand Sunny ke titik yang sama yang dituju oleh Jinbei. Franky sendiri juga akan turun ke Fabrio Peace. Kemudian kita beralih ke Fabrio Peace. Di sana ada Bonnie yang sedang bertarung melawan angkatan laut. Sentomaru datang tiba-tiba ke sana dan menyelamatkan ketika Bonnie terjatuh setelah dia mengenai penghalang Egghead. Kemudian setelah itu pun Sentomaru lalu pingsan. Scene kemudian beralih lagi ke pertarungan lanjutan antara Zoro melawan Lucy. Pedang Zoro memiliki aura api dan Lucy menggunakan wujud dari awakeningnya. Zoro masih belum mengeluarkan kemampuan Hosoka Haki miliknya melawan Rob Lucci. Sementara Kaku di sini kita tidak lihat muncul dalam chapter ini. Zoro berkata kepada Lucy, dengan level ini kau tidak akan bisa melawan kapten kami. Rob Lucci bilang akan sangat berharga sekali jika bisa membunuh kru Yonko nomor 2. Kemudian panel kembali terpotong dan sekarang kita akan menuju kembali ke Luffy yang melawan Kizaru. Luffy melempar Kizaru ke lautan. Kizaru berkata, "Oh, aku akan jatuh ke laut." Namun Kizaru terbang kembali dan menciptakan beberapa cloningan cahaya dari dirinya sendiri. Tampaknya ini merupakan varian teknik dari Yasakani no Magatama. Cloningan dari Kizaru ini membuat Luffy terluka kecil dengan pedang cahayanya. Luffy menggunakan teknik Gomu Gomu no Down Stamp. Dia menghancurkan semua klon dari Kizaru, tetapi Kizaru yang asli tidak ada di sana. Kizaru yang asli telah kembali ke ruang kontrol untuk membunuh Vegapunk. Namun sayangnya Vegapunk sudah pergi. Kizaru lantas terbang menuju Vega Tank dan menyerangnya dengan cahaya, namun Luffy mengikutinya dan melindungi Vega Tank. Luffy mengambil cahaya Kizaru dan melemparkannya ke berbagai arah. Di sisi lainnya, Vega Tank ini telah tiba dengan selamat di Fabrio Peace. Chapter pun berakhir dengan Atlas mengatur perintah Kizaru ke pasifista. Kita pun juga bisa melihat Saturnus menatap dengan tatapan yang mengancam. Oke, begitu banyak hal yang detail yang kita dapatkan dalam isi One Piece chapter 1093. Dan seperti biasa ya, Tamagon akan kembali memberikan pendapat beserta dengan sedikit spekulasi menarik terkait dengan isi dari bocoran manga One Piece chapter 1093. Kita mulai dari pertarungan Luffy yang melawan Kizaru. Pertanyaannya adalah, apakah Luffy benar-benar bisa untuk mengalahkan Kizaru? Yang kita ketahui dalam chapter ini, Kizaru benar-benar santai melawan kemampuan Gear 5 milik Luffy, bahkan dengan raut wajah yang tidak panik. Luffy telah tumbuh lebih kuat sejak pertarungan terakhir mereka dengan Kizaru. Setiap anggota kru telah meningkat dalam hal kekuatan dan mereka menunjukkan apa yang mampu mereka capai di alur negeri Wano. Meski mengalami kemajuan, hanya Luffy yang punya peluang mengalahkan Kizaru. Luffy benar-benar masih ingat saat dia tidak berdaya untuk menghentikan Kizaru. Hal yang dideritanya ini memberinya motivasi untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya.
Saat ini Luffy memiliki akses ke 3 jenis haki dan versi lanjutannya. Luffy bisa melihat ke masa depan dan menghancurkan lawannya dari dalam. Sementara itu kita tahu bahwa Kizaru bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Tidak dapat disangkal bahwa haki dari Kizaru juga sangat kuat. Namun senjata terbesarnya adalah Pika Pika no Mi. Buah iblis Logia tipe cahaya ini sangat-sangat membuat lawannya kelabakan. Yang merepotkan Luffy kali ini adalah Cloudingan cahaya yang juga mampu melukai Luffy dan merepotkannya untuk mengetahui di mana tubuh asli dari Kizaru sebenarnya. Namun sekali lagi Kizaru masih belum ada niatan untuk bertarung serius melawan Luffy. Dia benar-benar mencari keberadaan Vegapunk dan ingin langsung mengeksekusinya. Dengan hal ini pun kita bisa berasumsi bahwa baru setengah saja kekuatan dari Kizaru yang ditampilkan untuk melawan Gear 5 milik Luffy. Karena untuk sampai saat ini dia masih sibuk untuk menuntaskan misi utamanya, yakni untuk membunuh Dr. Vegapunk. Sementara itu, kita juga sedikit membahas tentang pertarungan dari Zoro yang melawan Rob Lucci. Saat ini tidak ada satupun petarung yang menggunakan kekuatan penuhnya. Zoro baru terlibat bentrokan dengan 2 pedang di chapter terakhir. Sedangkan Lucy baru saja menggunakan awakening dari buah iblisnya. Nah, di chapter berikutnya, kedua karakter ini bisa saja membawa pertarungannya ke level berikutnya. Zoro bisa mengeluarkan pedang ketiganya dan Lucy bisa memaksimalkan kekuatan dari buah iblisnya. Ini juga berarti bahwa kita mempunyai kesempatan untuk melihat Zoro lagi memanfaatkan kekuatan Hauzuko Haki miliknya. Kekuatan ini telah dibangkitkan belum lama ini dan inilah saatnya untuk mempraktekkannya sekali lagi. Ketika membandingkan keduanya, Zoro tampaknya memiliki keunggulan yang signifikan dalam hal-hal ofensif. Namun ada juga minusnya, dia tidak memiliki stamina seperti yang dimiliki oleh Lucy karena Lucy telah memakan buah iblis bertiga Zoan. Hal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa penggunaan Enma menghabiskan hakinya dengan sangat amat cepat dan dia hanya bisa bertarung selama beberapa menit. Sementara itu, buah iblis Zoan milik Lucy memastikan bahwa dia bisa ambil bagian dalam pertarungan yang panjang dan berlarut-larut. Namun jika mempertimbangkan semua aspek, Zoro harusnya lebih diunggulkan dalam pertarungan ini. Kegagalan bukanlah suatu pilihan di sini dan oleh karena itulah Zoro mutlak harus memenangkan pertarungan melawan Rob Lucci di sini. Lantas bagaimana dengan Gorosei Saturnus? Apakah dia akan ikut join dalam chapter depan dan turun tangan langsung menangani Vegapunk untuk mengeksekusinya dengan tangannya sendiri? Apakah kekuatannya akan benar-benar diperlihatkan dan membuat kru bajak laut topi jerami berputus asa untuk kedua kalinya setelah mereka terima di Pulau Sabaudi? Bagaimana pula nasib dari Vegapunk ini nantinya? Apakah bisa mereka kabur setelah Saturnus mulai bertindak? Nah, jadi kita akan bahas nanti dalam video analisa ya. Selain itu kita juga akan bersama-sama membahas hal lain seputar robot kuno dan juga prediksi ke depannya apa yang sebenarnya menjadi kekuatan dari Gorosei Saturnus. Jadi, terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisa yang berlebihan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Jadi, sampai jumpa di review besok ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.